Zaman Now buat generasi eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu hati. Jumpa kembali dengan saya Mas Bro, NSIS. Saya Wahyu Budi dari PT Wahana Makmur Sejati, bagian atau divisi dari Training Center. Oke, Bro NSIS, kali ini saya akan membawakan sedikit sharing untuk Bro NSIS, yaitu dengan sepeda motor Genio. Kenapa saya membawakan Genio? Karena motor Genio dan Beat ya, Genio dan Beat adalah motor yang terbaru dengan menggunakan rangka terbaru, yaitu ESA atau Enhanced Smart Architecture Frame. Oke, lebih lanjut Bro NSIS, saya akan memberikan tips bagaimana cara mengganti oli mesin. Mengganti oli mesin seperti apa? Nanti akan bagaimana cara membongkar atau mengurasnya, kemudian bagaimana cara menuangkannya kembali. Kenapa saya harus sharingkan? Karena ada perbedaan cc atau perbedaan cairan atau oli yang dimasukkan ke dalam bagian mesin. Oke, kita lanjut Bro NSIS. Kita lihat dulu beberapa peralatan yang sudah saya siapkan, yaitu takaran oli. Ya, kenapa saya takar kembali? Karena nanti Bro NSIS akan tahu kenapa saya takar kembali dengan mengukur oli yang akan masuk ke dalam mesin. Kemudian tampungan pembuangan oli, ya. Kemudian ada corong. Nah, mohon maaf, corongnya cukup canggih ya, sudah dibuatkan sesuai dengan bentuk dari olinya. Kemudian ada oli mesinnya, ya, ada oli mesinnya, ya, spesifikasi dari PT Astra Honda Motor. Kemudian ada kain majun yang nanti akan saya buat untuk membuka penutup daripada atau oil drainnya, gitu ya. Oke, kita lanjut Bro NSIS. Kita siapkan dulu loyang, ya, ditaruh di bagian bawah daripada mesin, di bagian sebelah kiri, gitu ya. Kenapa harus sebelah kiri? Karena saya akan membuka baut 12 yang ada di sebelah sini, gitu ya. Oke, dibuka sebelah sini, nanti akan mengeluarkan oli. Kemudian saya juga akan membuka nanti bagian filter. Jadi nanti ada filternya Bro NSIS. Di sini ada 2 baut, ya. Nanti akan saya bukakan seperti apa sih nanti. Nah, nanti Bro NSIS akan kelihatan. Oke, kita buka dulu ya Bro NSIS untuk cairannya. Oke, kita buka. Di sini ada ring, ya, ada ring dan ada ulirnya. Jangan sampai ini masuk ke dalam baknya, tapi Bro NSIS tidak mengambilnya, nanti langsung memasang. Drat di bagian mesin akan menjadi rusak, ya, drat bagian mesin rusak. Nah, kalau nanti ring ini sudah rusak, seharusnya, ya, kalau mengganti oli itu bisa diganti ringnya juga, gitu ya. Oke, kita tunggu sampai kurang lebih minyaknya tidak menetes kembali. Oke, kita tunggu sebentar. Silakan dilihat dulu saja. Baik, kemudian setelah itu sedikit kita ganjal di bagian bawah, ya, di bagian bawah daripada loyang, ya.
Kemudian kita buka, kita buka dua baut. Satu, dua. Kemudian kita tarik. Nah, ya, penutupnya. Kemudian kita tarik filternya untuk dibersihkan. Nah, filternya pun ini bentuknya juga sudah berbeda. Ya, bentuknya sudah kerucut, jadi tidak memungkinkan untuk dibalik. Gitu ya. Setelah itu kita semprot menggunakan semprotan. Gitu ya, kita semprot sedikit. Oke. Kemudian kita pasang kembali. Kemudian kita pastikan karetnya terpasang dengan benar. Karet terpasang dengan benar di tempatnya, tempat semula, gitu ya. Oke, sudah terpasang. Kita pasang kembali dua baut tadi. Kemudian kita kencangkan. Kemudian kita kendorkan di bagian penutup atau organnya dengan menggunakan tang, tapi dikasih lap, gitu ya, dikasih lap supaya tidak terluka. Oke, dilepas, kita bersihkan. Kemudian jika diperlukan, kita bisa semprot dengan udara yang ringan saja, gitu ya, dengan udara yang ringan saja. Oke, karena ada beberapa konsumen itu yang pengennya disemprot, tapi jangan dengan menggunakan angin yang sangat besar, ya, cukup dengan yang ringan saja. Kemudian ditutup sementara, ya, jangan ditutup total, tutup sementara. Setelah itu kita pasang. Ya, kita pasang karena cairannya sudah selesai. Kita pasang dengan remnya, ya, saya buka kembali dengan rem yang terpasang, gitu ya. Kita kencangkan. Kemudian apabila Bro and Sis menginginkan, kita bisa ditorsi, ya, dengan menggunakan kunci torsi 24 Newton. Oke, gitu ya, kurang lebih 24 Newton. Oke, setelah selesai kita bersihkan kembali supaya tidak terlihat kotorannya. Kemudian kita masukkan olinya, ya. Oke, olinya masih baru, ya. Oke. Kemudian kita takar. Kenapa ditakar? Karena oli yang terbaru, gitu ya, oli yang terbaru, motor yang terbaru yaitu Genio dan Beat ini hanya menggunakan periodiknya 650 mili.
gitu ya, 650 mili. Kita lihat dulu. Oke, 650 mili. 600. Oke, kurang lebih seperti ini. Gitu ya, 650 mili. Oke, kemudian kita tutup kembali. Nanti kita siapkan plastik untuk kita kembalikan ke konsumen. Gitu ya. Oke. Kita siapkan. Kita bisa masukkan dengan melepas kembali dipsticknya. Kemudian kita siapkan corongnya. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam. Oke, sampai habis ya, Bro and Sis. Kita tutup kembali. Kita kasih apabila ini kencengin ya. Oke, sudah kencang, kita lap. Selesai, Bro and Sis. Demikian tadi adalah bagaimana cara menguras oli mesin atau mengganti oli mesin, kemudian menuangkannya kembali dengan kurang lebih 650 mili. Ya, karena motor yang terbaru ini sudah diperkecil kurang lebih 10%. Gitu ya, diperkecil layoutnya atau ruangannya kurang lebih 10%. Sehingga Bro and Sis nggak usah khawatir, memang kami hanya mengisinya hanya kurang lebih sekitar 650 mili. Gitu ya. Jadi nanti sisanya Bro and Sis boleh ditanyakan ke mekanik atau Bro and Sis silahkan mau ditinggalkan ke mekanik. Itu saja Bro and Sis. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bro and Sis, dipersilakan. Oke. Nanti kita akan hadir lagi Bro and Sis. Jadi setiap dalam seminggunya ini kita ada 3 kali tayang, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Gitu ya. Hari Senin ini, mohon maaf saya membawakan tema atau sharing ke Bro and Sis, yaitu bagaimana menguras dan bagaimana menambah atau mengganti olinya. Gitu ya. Untuk sesi berikutnya saya akan men-sharingkan lagi ke Bro and Sis. Barangkali ada yang pengen, wah kenapa sih motor saya kok kadang-kadang kurang nyaman. Nah, Bro and Sis bisa membuka bagian CVT, gitu ya, membuka bagian CVT untuk membersihkan, gitu ya. Karena di Ahas biasanya kami membuka adalah kurang lebih 2 kali servis, ya, 2 kali servis. Kita akan membuka covernya, kemudian membersihkan, gitu ya. Kemudian diamplas di bagian kanvasnya, selesai, gitu ya Bro and Sis. Nanti kita akan bantu untuk sharing yang berikutnya. Oke, untuk pertanyaannya bisa dibantu, silakan Bro Acu. Oke, baik Pak Wahyu ya. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini ada pertanyaan Pak. Tadi kan ada oli sisanya ya Pak ya. Baik, siap. Nah, oli sisanya itu bisa nggak kalau dipakai untuk oli ganda? Katanya untuk hemat-hemat Pak. Bagaimana, bisa atau tidak seperti itu? Ya, silakan jelaskan Baik, Pak terima Wahyu. kasih. Tadi pertanyaan dari siapa itu? Dari siapa? Dari Honda Ciracas. Honda Ciracas. Baik, terima kasih Honda Ciracas. Honda Ciracas itu yang saya kenal tuh biasanya Mas Edi, ya.
Oke Mas Edi, terima kasih udah selalu eksis menemani saya. Baik, untuk pengisian oli yaitu tadi 650 mili, di sini ada 800 mili gitu ya. Jadi tersisa kurang lebih sekitar 150 mili. Gitu Mas Edi. Jadi kalau buat bro and sis, sisa ini sebenarnya bisa saja dimasukkan karena yang terbaru pun ya, yang terbaru di bagian casing dari transmisinya itu juga sudah diperkecil ya, yang tadinya 120 yang tadinya 120 sekarang kurang lebih sekitar 0,7 0,8 atau sekitar 80 mili gitu ya. Jadi bisa. Tapi di AS kami sudah menyediakan yang tinggal pakai saja gitu ya, yang tinggal pasang saja. Sebaiknya mempergunakan yang sudah dari kami. Yang memang untuk peruntukannya. Yang memang peruntukannya adalah sebagai fungsi daripada oli gardan. Jadi ya, ini oli mesin, nanti yang oli gardan sudah ada tempatnya sendiri. Masing-masing ada fungsinya. Masing-masing ada fungsinya. Jadi benar, begitu ya, Honda Ciracas kurang lebih pernyataan atau saran-saran dari core to core ya, suhunya suhu ya. Nah, ada satu lagi nih Pak Wahyu nih ya, dari Om Agusani ya. Pak, bagaimana mendeteksi oli mesin yang harus sudah diganti? Jika lupa, kapan terakhir ganti olinya? Baik. Mendeteksinya kebetulan di sini tadi ada dipstick namanya ya. Ada dipstick. Ya, ada di atau olinya ya Pak ya. Penutup oli gitu ya, penutup oli. Penutup oli itu kalau maaf saya buka lagi mungkin ya biar enak. Saya buka lagi. Oke. Jadi ini mau dibuka dulu nih Pak Om Agusani ya sama Kita buka Pak Wahyu untuk memastikan nih gimana caranya mendeteksinya. Caranya, nah begitu dibuka ada dipsticknya ya, Mas Agusani ya. Ada dipstick, kemudian kita lap terlebih dahulu, kemudian tanpa diulir kita colokkan nih, atau kita masukkan kembali ke lubangnya, kemudian diangkat ya, diteteskan berarti ya, kemudian ya Pak ya, kasih kering. diteteskan dulu ke tangan, aja. kemudian kekentalannya kita cek, gitu ya, kekentalannya kita cek. Setelah dicek kok warnanya kan terlihat ya, warnanya masih bening, kasat mata ya Pak ya. Oke ya, melalui kasat mata. Kemudian kita cek, kekentalannya masih oke atau tidak, kita bisa lihat di situ. Jadi bisa dua kemungkinan. Ya. Bisa jadi yang warnanya hitam pun itu belum tentu jelek gitu ya. Ya, tuh betul. Gitu. Yang hitam belum tentu jelek dan yang putih belum tentu bagus. Hitam kereta api, biar hitam banyak yang cari gitu ya. Ya, jadi yang begitu. penting ada warna daripada oli tersebut. Jadi ya Om Agusani tadi sudah dijelaskan nih sama Pak Wahyu ya. Gimana pertanyaannya, cukup jelas atau tidak? Ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi Pak Baik, Wahyu nih. silakan. Dari Harsa Wardana. Harsa Jam Jumat. jamnya sama setiap jam 11 ya. Jam tayang tetap. Dengan sharing yang berbeda-beda. Ini sharing itu kita ngasih, karena kan biasanya kayak ini oli wah yang gampang mungkin bagi yang tahu. Tapi bagi teman-teman atau bro and sis yang kurang paham, bukanya di mana? Nah, ini kita silahkan. Ini sepele ya Pak ya. Sepele. Tapi kalau kadang-kadang salah buka. Nah, gitu ya. salah buka atau salah ngencengin itu Ya, jadi berapa? itu akan jadi Ya, resikonya besar ya Pak ya. Ya, Iya sip. betul. Sekali lagi ya, saya akan membuka untuk yang hari Rabu yaitu bagian CVT. Oh teman-teman, jadi nanti hari Rabu jam 11 ya, jam 11 siang, next episode materinya akan membahas tentang CVT, cara perawatan ya dan cara pembongkaran Kebersihan, CVT ya. dan kebersihan CVT ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya, pantengin terus, tapi ingat hari Rabu jam 11. Oke? Ya, ada yang mau disampaikan lagi Pak Wahyu? Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu Acung. Sip, sama-sama Pak Saya Wahyu. Saya Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.